Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Judul cerita yang akan kita dengarkan kali ini adalah Dikucilkan karena menikahi suami lumpuh. Tak satu pun tahu dia pemilik banyak perusahaan besar. Sebuah kisah tentang kesetiaan, hinaan, dan cinta yang diuji oleh keadaan. Tentang seorang istri yang memilih bertahan saat semua orang merendahkan. Dan tentang seorang suami yang dipandang lemah, padahal menyimpan kenyataan besar yang tak pernah disangka siapapun. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna seperti ini. Tekan tombol like jika kamu menyukai cerita dengan alur yang menyentuh hati. Dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar, karena setiap cerita punya makna berbeda bagi setiap orang. Dan jangan lupa, tekan tombol lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini mengunggah cerita terbaru. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa jangan pernah merendahkan seseorang hanya dari apa yang terlihat di luar. Dan semoga siapapun yang sedang berjuang, selalu diberi kekuatan, kesabaran, dan jalan keluar terbaik oleh Tuhan. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Hujan turun sejak subuh, rintiknya halus tapi dinginnya menusuk hingga ke tulang. Langit di atas area tambang tampak kelabu, seolah sudah tahu bahwa hari itu tidak akan berjalan biasa. Damar berdiri di tepi lapangan, helm keselamatan masih di kepalanya. Rompi kerja basah oleh embun dan lumpur. Ia menatap dinding tanah yang menjulang, alisnya sedikit berkerut. Ada perasaan tidak enak yang sejak tadi mengganjal dadanya. "Pak Damar, mau kita hentikan dulu, Pak? Tanahnya agak lembek," ujar seorang pekerja muda sambil menunjuk ke arah tebing. Damar menghela napas, matanya menyapu sekitar. Suara mesin bergemuruh, bau tanah basah bercampur solar memenuhi udara. "Kita percepat saja. Habis ini berhenti. Jangan lama-lama," jawabnya tegas, tapi nadanya tidak sekeras biasanya. "Beberapa langkah lagi. Hanya beberapa langkah." Itulah yang terus terngiang di kepalanya. Tak sampai 5 menit kemudian, suara retakan terdengar. Pelan, lalu semakin keras. Seperti kayu tua yang dipatahkan perlahan. Damar menoleh, matanya membelalak. "Semua mundur. Mundur sekarang," teriaknya. Suara jeritan bercampur dengan gemuruh tanah runtuh. Dunia seolah berhenti sesaat sebelum semuanya berubah menjadi kekacauan. Damar mendorong satu pekerja ke samping, tubuhnya terlempar, lalu sesuatu yang berat menghantam punggung dan kakinya. Rasa sakit itu tidak langsung datang. Yang ada hanya panas, lalu mati rasa. Sunyi, gelap. Ketika ia sadar, langit-langit putih menyilaukan matanya. Bau antiseptik menusuk hidung. Suara monitor berdetak pelan, teratur, terlalu tenang untuk sebuah kenyataan yang akan menghancurkan hidupnya. Ia mencoba menggerakkan kaki. Tidak ada. Sama sekali tidak ada respon. "Dok, bagaimana suami saya?" Suara Sari terdengar gemetar, parau karena menangis terlalu lama. Damar memalingkan kepala perlahan. Ia melihat istrinya berdiri di dekat pintu, kerudungnya kusut, matanya merah bengkak, tangan kirinya terus meremas ujung bajunya sendiri. Wajah yang ia cintai itu tampak pucat, seperti kehilangan cahaya. Dokter menghela napas panjang sebelum menjawab. "Ibu Sari, kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi kerusakan pada tulang belakang cukup parah. Untuk sementara, dan kemungkinan besar selamanya, Pak Damar tidak akan bisa berjalan lagi." Kata-kata itu jatuh satu persatu, seperti palu yang menghantam dada. Sari menutup mulutnya, tangisnya pecah. Tubuhnya goyah, hampir jatuh jika tidak ditahan oleh perawat di sampingnya. "Tidak, Dok, tolong, dia masih muda, kami baru," suaranya terputus oleh Ishak. Damar menatap langit-langit lagi. Ia tidak menangis. Air matanya seolah membeku. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang dalam, seperti lubang tak berdasar. Tangannya perlahan bergerak, mencari tangan Sari. "Sari," suaranya serak, nyaris tak terdengar. Sari berlari mendekat, langsung menggenggam tangan itu erat-erat, seolah takut jika dilepas maka semuanya akan benar-benar berakhir. Aku di sini, Mas. Jangan takut. Kita hadapi sama-sama," ucapnya sambil mengangguk berulang, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Damar tersenyum kecil, senyum yang rapuh. "Maaf," katanya pelan. "Aku gagal jaga diri." "Jangan bilang begitu," Sari menggeleng kuat. Air matanya jatuh ke punggung tangan Damar. "Kamu masih hidup. Itu sudah cukup buat aku." Namun di balik kata-kata itu,
Ketakutan mulai merayap di hati Sari. Ia tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Ia tahu, dunia di luar sana tidak ramah pada orang-orang yang dianggap lemah. Dan ia tahu, badai yang sebenarnya belum datang. Di luar rumah sakit, hujan kembali turun lebih deras. Petir menyambar, menyinari gedung tinggi itu sesaat. Sari menatap keluar jendela, dadanya sesak. Ia belum tahu bagaimana caranya bertahan, belum tahu dari mana kekuatan itu akan datang. Yang ia tahu, sejak hari itu, pernikahan mereka akan diuji dengan cara yang paling kejam. Dan tanpa mereka sadari, keputusan-keputusan kecil yang diambil setelah hari itu akan membuka pintu bagi penghinaan, pengkhianatan, dan luka yang jauh lebih dalam, sesuatu yang segera menyusup melalui orang-orang terdekat mereka sendiri. Pagi itu udara terasa lembab, meski matahari sudah naik cukup tinggi. Rumah kecil mereka masih sunyi, hanya suara sendok beradu dengan cangkir dari dapur. Sari bergerak pelan, hampir tanpa suara, seolah takut mengganggu kesunyian yang kini selalu menyelimuti rumah itu. Damar duduk di kursi roda dekat jendela, memandang halaman dengan tatapan kosong. Kakinya terbalut kain tipis, terdiam, tak lagi merespons apapun. "Mas, teh manisnya aku taruh di sini ya," ujar Sari lembut sambil menunduk sedikit, meletakkan cangkir di meja kecil di samping kursi roda. Damar mengangguk pelan. "Terima kasih." Hening kembali mengisi ruangan. Bukan hening yang damai, melainkan hening yang penuh pertanyaan dan ketakutan yang tak terucap. Belum sempat Sari duduk, suara motor berhenti di depan rumah. Disusul derap langkah dan suara pintu dibuka tanpa banyak basa-basi. Beberapa anggota keluarga Damar masuk dengan wajah yang terlalu rapi untuk sekadar menjenguk orang sakit. Senyum mereka tipis, dingin. "Bagaimana keadaannya?" tanya seorang tante, matanya tak lepas dari kursi roda. "Masih sama," jawab Sari singkat. Mereka duduk, saling pandang, seolah sudah menyiapkan kalimat sejak dari rumah. Damar merasakan itu. Bahunya menegang. "Kasihan ya," ujar yang lain sambil menghela napas panjang. "Masih muda begini." Sari menggenggam ujung rok di pangkuannya. Ia tahu, kata berikutnya tidak akan baik. "Makanya," sambung tante itu, suaranya dibuat serendah mungkin tapi cukup jelas, "kami kepikiran. Sari ini kan masih muda, masih cantik. Masa harus begini terus hidupnya?" Kalimat itu menggantung di udara, tajam, menusuk. Sari menelan ludah. Dadanya terasa panas. "Apa maksud tante?" tanyanya akhirnya. Suaranya bergetar meski ia berusaha tegar. Mereka saling bertukar pandang lagi. "Ya, kamu tahu sendiri. Damar sekarang kondisinya begini. Ke depan bakal berat. Kami cuma kasihan sama kamu." Damar memejamkan mata. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada runtuhan tanah di tambang dulu. Ia ingin bicara, ingin membela Sari, tapi lidahnya terasa keluh. "Kasihan." Sari tertawa kecil, pahit. "Yang perlu dikasihani itu suami saya, bukan saya." Ruangan menjadi kaku. Salah satu dari mereka mendecak pelan. "Sari, jangan emosional. Kita ini keluarga. Kita mikir realistis." Sejak hari itu, bisikan-bisikan mulai bermunculan. Di acara keluarga, di grup pesan, bahkan lewat tetangga yang entah bagaimana ikut tahu. Sari mendengar namanya disebut dengan nada iba, kadang dengan nada merendahkan. "Sayang ya, masih muda tapi suaminya lumpuh. Kenapa nggak dilepas saja? Hidup cuma sekali. Perempuan itu harus mikir masa depan." Setiap kata menempel di telinganya, menyesakkan dada. Namun Sari selalu pulang, berdiri di depan Damar, tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Suatu sore, Sari duduk di samping Damar sambil memijat pundaknya. Tangannya bergetar menahan lelah. "Mereka datang lagi?" tanya Damar pelan, matanya masih menatap luar jendela. Sari terdiam sejenak. "Cuma menjenguk," jawabnya singkat. Damar tersenyum kecil, senyum yang tidak sampai ke mata. "Aku tahu caranya mereka menjenguk." Sari menghentikan pijatannya. "Mas, jangan dengarkan mereka. Aku di sini karena aku mau." Damar menarik napas panjang. "Aku cuma takut, suatu hari kamu capek." Sari menatap wajah suaminya, menahan air mata. "Kalau aku pergi, itu bukan karena kamu lumpuh. Tapi karena aku memang bukan istri yang pantas. Dan aku tidak mau jadi orang seperti itu." Namun malam itu, ketika Sari berbaring memunggungi Damar, air matanya jatuh ke bantal tanpa suara. Ia menatap dinding gelap, mendengarkan hujan yang kembali turun.
Di luar sana, bisikan semakin ramai, semakin berani. Dan Sari tahu, apa yang mereka sebut sebagai rasa kasihan itu hanyalah awal dari tekanan yang jauh lebih kejam. Tekanan yang perlahan akan memaksanya memilih antara cintanya dan martabatnya sendiri. Pagi itu langit cerah, terlalu cerah untuk suasana hati Sari. Cahaya matahari menembus jendela ruang tamu, memantul di lantai keramik yang dingin. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah udara pun menahan napas. Sari baru saja selesai menyapu ketika pintu depan diketuk pelan, namun ketukannya berulang, ragu tapi memaksa. Saat pintu dibuka, Ibunda Damar berdiri di sana. Tubuhnya tegak, kerudungnya rapi, wajahnya tanpa senyum. Di tangannya ada tas kecil berwarna coklat, digenggam erat seolah isinya sangat penting. Sari menelan ludah. "Ibu, silakan masuk," ucap Sari sambil menyingkir memberi jalan. Ibunda Damar duduk di sofa tanpa menoleh ke arah kursi roda Damar yang berada tak jauh dari sana. Damar memperhatikan dari sudut matanya, dadanya terasa sesak. Ada sesuatu di wajah ibunya yang tidak biasa. Terlalu tenang, terlalu siap. "Sari," kata sang ibu akhirnya, suaranya datar, nyaris tanpa emosi. "Ibu datang bukan untuk lama-lama." Sari duduk berhadapan, kedua tangannya bertaut di pangkuan. "Ada apa, Bu?" Tas kecil itu dibuka perlahan. Dari dalamnya, sang ibu mengeluarkan beberapa lembar kertas dan meletakkannya di atas meja. Suaranya terdengar jelas saat kertas itu dirapikan, seperti bunyi palu kecil menghantam kesunyian. "Ibu sudah pikirkan ini matang-matang," lanjutnya. "Kondisi Damar tidak akan berubah. Hidup kamu akan berat. Dan ibu tidak mau melihat kamu menderita lebih lama." Sari menatap kertas-kertas itu. Ia tahu bahkan sebelum membaca. Dadanya terasa panas, napasnya mendadak pendek. "Ini apa, Bu?" suaranya nyaris berbisik. "Surat pengajuan cerai," jawab sang ibu tanpa ragu. "Kamu masih muda. Kamu berhak bahagia." Damar mengepal tangan. Rahangnya mengeras. "Bu," katanya akhirnya, suaranya rendah tapi tegas. "Itu keputusan saya dan Sari, bukan ibu." Ibunya menoleh, menatap putranya lama. Tatapan itu bukan penuh kasih, melainkan kelelahan. "Damar, kamu sekarang bahkan tidak bisa berdiri sendiri. Jangan egois." Kata egois itu menghantam lebih keras dari apapun. Sari bangkit berdiri mendadak. Kursi kayu berderit keras. "Bu," ucap Sari dengan suara gemetar tapi jelas. Yang egois itu memaksa seseorang meninggalkan orang yang dicintainya. Ibunda Damar ikut berdiri. Wajahnya menegang. "Kamu tidak tahu apa-apa soal masa depan. Kamu pikir cinta cukup untuk makan? Untuk biaya hidup? Untuk merawat orang lumpuh seumur hidup?" Air mata menggenang di mata Sari, tapi ia tidak membiarkannya jatuh. "Saya tahu ini tidak mudah. Tapi saya memilih ini. Saya memilih suami saya." Damar menunduk. Bahunya bergetar, bukan karena tangis, tapi karena menahan sesuatu yang jauh lebih berat. Rasa bersalah. Rasa tak berguna. Rasa ingin melepaskan demi orang yang dicintainya. "Sari," panggil Damar pelan. "Kalau kamu ingin pergi, aku mengerti." Sari menoleh cepat. "Jangan bicara seperti itu." Ia mendekat, berlutut di depan kursi roda, menggenggam tangan Damar erat. "Aku menikah sama kamu bukan karena kamu berdiri atau duduk. Aku menikah karena kamu, Damar." Ibunda Damar menutup matanya sejenak, lalu menghela napas panjang. "Kalian keras kepala. Tapi ingat," kata ibu, "suatu hari, kamu akan menyesal." Tanpa menunggu jawaban, ia mengambil tasnya dan berjalan keluar. Pintu tertutup dengan bunyi pelan, tapi dampaknya terasa seperti pintu besar yang dibanting. Sari berdiri lama di ruang tamu. Tangannya gemetar, kakinya terasa lemas. Ia berjalan ke kamar mandi, menutup pintu, lalu akhirnya menangis terisak, membiarkan air mengalir dari keran agar suaranya tenggelam. Di luar, Damar menatap pintu yang tertutup itu. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, ia berpikir, mungkin melepaskan Sari adalah bentuk cinta paling kejam yang harus ia lakukan. Dan pikiran itu, pelan tapi pasti, mulai menggerogoti keyakinannya, membuka celah bagi keputusan yang akan mengubah segalanya. Pagi-pagi sekali, saat langit masih berwarna abu kebiruan dan udara dingin menyelinap lewat celah-celah jendela, Sari sudah terbangun. Jam dinding baru menunjuk pukul 4. Rumah masih gelap, hanya lampu dapur yang menyala redup. Ia melangkah pelan,
membuka pintu kamar dengan hati-hati agar tidak membangunkan Damar, meski ia tahu suaminya jarang benar-benar tertidur nyenyak sejak kecelakaan itu. Di dapur, Sari menggulung lengan bajunya. Tepung, air, bawang, dan sayuran ia susun rapi di atas meja kayu tua. Tangannya bergerak cekatan, meski matanya masih sembab. Setiap kali mengaduk adonan, pikirannya melayang pada hitungan biaya rumah sakit, obat, dan kebutuhan sehari-hari yang kian menumpuk. Minyak mulai dipanaskan. Bunyi desis pelan terdengar, menandai awal hari yang panjang. Dari dalam kamar, Damar terbangun. Ia mendengar suara itu. Suara yang kini menjadi rutinitas baru istrinya. Ia memutar kursi roda perlahan menuju dapur, berhenti di ambang pintu. Ia menatap punggung Sari yang sedikit membungkuk, rambutnya diikat sederhana. Ada kelelahan di sana yang tidak pernah Sari tunjukkan padanya. "Kamu tidak capek?" tanya Damar akhirnya. Sari menoleh, tersenyum kecil. "Capek itu nanti. Sekarang fokus jualan dulu." Damar menunduk. "Aku seharusnya yang kerja." Sari menghentikan gerak tangannya. Ia mendekat, jongkok di depan Damar, menatap wajah suaminya yang tampak lebih kurus dari hari ke hari. "Masih ingat waktu kamu bilang, rezeki itu bukan cuma soal siapa yang kerja, tapi siapa yang mau berjuang?" Damar tidak menjawab. Matanya berkaca-kaca. Menjelang pagi, Sari mendorong gerobak kecil ke depan rumah. Bau gorengan mulai menyebar, bercampur udara pagi. Beberapa tetangga lewat, sebagian membeli, sebagian hanya melirik. Ada yang tersenyum, ada yang berbisik, ada pula yang terang-terangan memandang dengan tatapan kasihan. "Kasihan ya," terdengar suara pelan dari seberang jalan. "Suaminya lumpuh." Sari pura-pura tidak mendengar. Ia menggoreng lebih cepat, minyak panas sesekali memercik mengenai tangannya. Ia meringis sebentar, lalu melanjutkan. Tidak ada waktu untuk mengeluh. Saat siang, Sari mendorong kursi roda Damar ke teras. Matahari terik, tapi ia ingin Damar menghirup udara luar. Mereka duduk berdampingan, tanpa banyak bicara. Hanya suara kipas angin dan kendaraan yang sesekali lewat. "Aku dengar mereka bilang kamu bodoh," ujar Damar tiba-tiba, suaranya lirih. Sari tersenyum tipis. "Kalau aku bodoh karena bertahan, aku ikhlas." Damar memejamkan mata. Ada luka di dadanya yang tidak bisa disembuhkan dengan obat apapun. Ia merasa semakin kecil setiap hari. Setiap langkah Sari, setiap tetes keringatnya, terasa seperti pengingat bahwa ia tidak lagi menjadi sandaran. Malam hari, saat Sari membersihkan sisa minyak dan menghitung uang hasil jualan yang tak seberapa, Damar kembali menatap laptopnya. Layarnya menyala samar. Jemarinya bergerak pelan, membaca laporan, membalas pesan singkat dari nomor-nomor yang disimpan tanpa nama. Sari melirik dari kejauhan. "Mas masih kerja?" Damar mengangguk singkat. "Cuma baca-baca." Sari tidak bertanya lagi. Ia terlalu lelah. Ia hanya tahu, selama ini mereka bertahan dari hari ke hari, tanpa tahu sampai kapan. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa suara langkah orang lewat dan bisikan yang belum juga berhenti. Sari menatap langit gelap dari jendela dapur, dadanya terasa sesak. Ia bertanya dalam hati berapa lama lagi ia bisa sekuat ini. Dan tanpa ia sadari, kelelahan itu mulai menumpuk, perlahan membentuk retakan kecil yang suatu hari akan diuji oleh sebuah rahasia yang selama ini disimpan rapat oleh Damar. Malam turun dengan sunyi yang berat. Lampu ruang tengah menyala redup, memantulkan bayangan kursi roda di dinding, memanjang seperti sosok lain yang ikut tinggal bersama mereka. Sari duduk di lantai, melipat pakaian dengan gerakan lambat. Setiap helai baju terasa lebih berat dari biasanya, seolah menyimpan lelah yang tak sempat ia keluarkan sepanjang hari. Damar memperhatikan dari balik meja kecil. Dadanya terasa sesak. Ia ingin berkata sesuatu, apapun, asal bisa meringankan beban di wajah istrinya yang kini jarang benar-benar tersenyum. Tapi kata-kata itu selalu tertahan di tenggorokan. "Kamu belum istirahat dari pagi," ucap Damar akhirnya. Sari mengangguk tanpa menoleh. "Nanti juga tidur." Jawaban itu pendek, terlalu pendek. Damar tahu, Sari sedang lelah bukan hanya secara fisik. Ada luka yang ia simpan sendiri. Saat Sari berdiri hendak ke kamar, kakinya tersandung ujung karpet. Tubuhnya hampir jatuh. Damar refleks menggerakkan kursi rodanya maju, tangannya terulur, namun berhenti di udara. Terlambat. Sari berpegangan pada meja, napasnya memburu. "Kamu kenapa?" tanya Damar, panik. Sari tersenyum, memaksakan diri. "Tidak apa-apa."
Cuma capek. Jawaban yang sama. Lagi. Malam semakin larut. Sari tertidur lebih dulu, tubuhnya miring membelakangi Damar. Nafasnya berat, tidak teratur. Damar menatap punggung itu lama. Bahunya naik turun pelan, seolah menahan sesuatu bahkan dalam tidur. Perlahan, Damar memutar kursi roda mendekati ranjang. Ia mengulurkan tangan, menyentuh ujung selimut. Tangannya bergetar. "Maaf," bisiknya, hampir tak terdengar. "Aku bikin hidup kamu begini." Tak ada jawaban. Hanya suara jam dinding berdetak pelan, menghitung waktu yang terasa semakin menekan. Damar berbalik, menyalakan laptop. Cahaya layar menerangi wajahnya yang tegang. Di sana, angka-angka bergerak, grafik naik turun, nama-nama perusahaan dan laporan yang masih ia pahami luar kepala. Ia membaca satu persatu, seolah dunia itu satu-satunya tempat ia masih merasa utuh. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. "Pak Damar, keputusan mitra soal ekspansi menunggu persetujuan Bapak." Damar menatap layar lama sebelum mengetik balasan. "Tunda. Ikuti rencana awal." Ia mematikan layar sebentar, memijat pelipis. Kepalanya pusing. Bukan karena pekerjaan, tapi karena rasa tak berguna yang menempel sejak ia duduk di kursi roda itu. Pagi berikutnya, Sari bangun dengan mata sembab. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Damar memperhatikan setiap gerakannya, dari cara ia mengaduk nasi hingga menata piring. Tak ada satupun keluhan keluar dari mulut Sari. Itulah yang paling menyakitkan. "Kamu tidak pernah cerita," kata Damar tiba-tiba. Sari berhenti. "Cerita apa?" "Capekmu, marahmu, takutmu." Sari terdiam lama. Tangannya menggenggam sendok terlalu erat. "Kalau aku cerita, apa kamu bisa sembuh?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu menghantam. Damar tak mampu menjawab. Sari menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak cerita bukan karena aku kuat, tapi karena kalau aku jatuh, kita berdua habis." Kata-kata itu menggores lebih dalam dari makian manapun. Damar memalingkan wajah, rahangnya mengeras. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar berpikir bahwa keberadaannya mungkin hanya menambah beban. Dan pikiran itu, pelan tapi pasti, menumbuhkan niat berbahaya dalam benaknya. Sebuah rencana diam-diam untuk melepaskan Sari, sebelum luka yang tak terucap itu berubah menjadi penyesalan seumur hidup. Hujan turun pelan malam itu, bukan hujan deras yang memekakan, melainkan rintik panjang yang jatuh sabar di atap seng rumah mereka. Suaranya ritmis, menenangkan sekaligus menekan. Damar duduk sendiri di ruang tengah. Lampu dimatikan, hanya cahaya dari layar laptop yang menerangi wajahnya. Garis-garis tegang di dahinya terlihat jelas, matanya tajam, berbeda dari tatapan kosong yang sering Sari lihat di siang hari. Ia membuka satu folder, lalu folder lain. Nama-nama perusahaan muncul di layar. Data keuangan, kontrak, laporan audit. Semuanya rapi, hidup, bergerak. Berbeda jauh dengan tubuhnya yang kini diam dari pinggang ke bawah. Ponselnya bergetar lagi. Damar menatap layar sebentar sebelum mengangkatnya ke telinga. "Pak, kami butuh tanda tangan digital untuk pengalihan aset bulan ini." Suara di seberang terdengar hati-hati. "Besok pagi," jawab Damar singkat. "Kirim ulang draftnya." "Baik, Pak." "Oh ya, beberapa investor ingin bertemu langsung. Mereka mulai bertanya kenapa Bapak tidak pernah muncul." Damar tersenyum tipis. "Pahit. Katakan saya sedang fokus pemulihan." Panggilan ditutup. Damar menutup mata sejenak. Di kepalanya, kenangan lama bermunculan. Ruang rapat besar. Jas rapi. Keputusan-keputusan penting yang dulu ia ambil dengan percaya diri. Dunia yang kini terasa seperti milik orang lain. Ia mendengar langkah pelan dari arah kamar. Sari muncul di ambang pintu. Rambutnya terurai, wajahnya lelah. "Mas belum tidur." Damar buru-buru memiringkan layar. "Sebentar lagi." Sari mendekat, berdiri di sampingnya. Matanya melirik layar sekilas, tapi Damar cepat menutup laptop. Terlalu cepat, terlalu gugup. "Kamu kerja apa, Mas?" tanya Sari, nadanya lembut tapi penuh rasa ingin tahu. "Cuma baca berita," jawab Damar cepat. Sari mengangguk, tapi alisnya sedikit berkerut. Ada sesuatu yang ia rasakan, tapi ia memilih diam. Ia duduk di kursi seberang, memijat pergelangan tangannya sendiri. "Kamu tahu," kata Sari pelan, "kadang aku takut." Damar menoleh.
Takut apa? Takut kamu merasa sendirian. Takut kamu pikir aku merawat kamu karena kewajiban. Damar menunduk. Bukankah itu yang terjadi? Sari tersenyum kecil. Lelah. Kalau kewajiban, aku sudah pergi dari dulu. Kata-kata itu membuat dada Damar terasa semakin sempit. Ia ingin mengatakan semuanya. Tentang perusahaan. Tentang aset. Tentang kenyataan bahwa mereka sebenarnya tidak perlu hidup sesulit ini. Tapi lidahnya keluh. Ia takut. Takut Sari bertahan bukan karena cinta, tapi karena harta yang baru ia ungkapkan. Malam semakin larut. Sari kembali ke kamar. Damar sendirian lagi. Ia membuka laptop, mengetik email panjang kepada para mitra. Saya masih memegang kendali penuh. Jangan ada keputusan strategis tanpa persetujuan saya. Identitas saya untuk sementara tetap dirahasiakan. Ia berhenti mengetik. Tangannya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena konflik yang menggerogoti batinnya. Di luar, hujan semakin deras. Petir menyambar, sesaat menerangi ruang gelap itu. Damar menatap pantulan wajahnya di layar hitam. Seorang pria lumpuh yang diam-diam mengendalikan banyak perusahaan. Seorang suami yang takut kehilangan istrinya jika kebenaran terungkap. Ia menutup laptop perlahan. Menghela napas panjang. Sabar sedikit lagi, gumamnya pada diri sendiri. Sedikit lagi. Namun tanpa ia sadari, salah satu mitra lamanya sudah mulai curiga. Dan rasa curiga itu akan membawa seseorang ke rumah kecil mereka. Seseorang yang tanpa sengaja bisa membuka rahasia yang selama ini ia simpan terlalu rapat. Siang itu udara terasa panas dan lengket. Angin hampir tidak bergerak, membuat rumah kecil mereka terasa pengap. Sari baru saja selesai mencuci piring ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Suara pintu ditutup agak keras, disusul langkah-langkah yang tidak asing. Jantung Sari berdegup lebih cepat. Ia tahu, kedatangan ini bukan sekadar silaturahmi. Pintu diketuk. Sekali, dua kali. Tegas. Saat Sari membukanya, beberapa anggota keluarga besar Damar sudah berdiri di sana. Wajah-wajah yang selama ini hanya ia lihat dengan tatapan iba, kini tampak serius, bahkan dingin. Di tangan salah satu dari mereka, ada map coklat tebal. Kami masuk, ya, kata seorang paman tanpa menunggu jawaban. Mereka duduk memenuhi ruang tamu. Kursi ditarik, suara kayunya beradu dengan lantai. Suasana langsung terasa berat. Damar yang berada di sudut ruangan memutar kursi rodanya, berusaha tampak tenang, meski dadanya sudah terasa seperti diremas. Kita bicara terus terang saja, ujar paman itu membuka pembicaraan. Kondisi Damar begini, tidak ada perubahan. Kita semua bisa lihat. Sari berdiri di dekat Damar, tangannya menggenggam sandaran kursi roda. Maksudnya, map coklat itu dibuka. Beberapa lembar kertas dikeluarkan dan diletakkan di meja. Ini dokumen perceraian. Sudah kami siapkan. Sari membeku. Udara seakan hilang dari paru-parunya. Atas dasar apa? Suaranya bergetar. Demi kebaikan semua pihak, jawab yang lain cepat. Kamu sudah terlalu berkorban. Hidup kamu akan habis kalau terus begini. Damar mengepalkan tangan. Berhenti, katanya pelan, tapi tegas. Saya tidak pernah meminta ini. Kamu sekarang tidak punya pilihan, sahut pamannya. Kami keluarga kamu. Kami yang bertanggung jawab. Kalimat itu menyulut sesuatu dalam diri Sari. Ia maju selangkah, berdiri tepat di depan mereka. Bertanggung jawab? Selama ini siapa yang bangun subuh? Siapa yang bekerja? Siapa yang merawat suami saya setiap hari? Ruangan hening. Tidak ada yang menjawab. Kalian datang hanya untuk memutuskan hidup kami, lanjut Sari. Suaranya naik, matanya berkaca-kaca. Kalian tidak pernah tanya apakah kami masih saling mencintai. Salah satu bibi menghela napas. Cinta tidak cukup, Sari. Sari menoleh ke Damar. Wajah suaminya pucat. Matanya menatap lantai, penuh rasa bersalah. Ia tahu, Damar sedang goyah. Mas, kata Sari pelan, berlutut di depan kursi roda. Lihat aku. Damar mengangkat wajahnya perlahan. Aku capek, lanjut Sari jujur. Aku lelah. Tapi aku tidak pernah menyesal menikah sama kamu. Kalau hari ini aku harus memilih lagi, aku tetap pilih kamu. Damar menelan ludah. Sari, kalau kamu pergi, aku tidak akan menyalahkanmu. Kata-kata itu seperti pisau.
Sari berdiri cepat. Jangan pernah bilang begitu lagi. Jangan ajari aku menyerah. Ia menatap keluarga itu satu persatu. Kalau kalian mau pergi, silakan. Tapi jangan paksa kami berpisah. Suasana memanas. Suara saling sahut mulai terdengar. Ada yang membujuk, ada yang mengancam. Damar memejamkan mata, kepalanya pening. Tangannya gemetar hebat. Cukup, teriak Damar tiba-tiba. Semua terdiam. Suara itu jarang keluar darinya sejak kecelakaan. Keluar dari rumah saya, lanjutnya dengan napas terengah. Sekarang, beberapa dari mereka tampak terkejut, sebagian kesal. Tanpa banyak kata, mereka berdiri dan pergi. Pintu tertutup keras. Getarannya terasa hingga ke dalam dada Sari. Sari jatuh terduduk di lantai. Air matanya akhirnya tumpah. Damar memutar kursi rodanya mendekat, memegang pundaknya dengan tangan gemetar. Maaf, ucap Damar lirih. Aku cuma bikin hidup kamu penuh masalah. Sari menatapnya dengan mata basah. Masalah terbesarku bukan kamu, tapi orang-orang yang menganggap kamu tidak berharga. Di luar, suara mobil menjauh. Tapi di dalam rumah, ujian itu belum selesai. Damar menatap wajah Sari lama, dan dalam diam, ia mengambil keputusan yang akan mengejutkan semua orang. Sesuatu tentang dirinya, tentang siapa dirinya sebenarnya. Dan waktu pengungkapan itu sudah semakin dekat. Sore itu langit berubah cepat. Awan gelap menggantung rendah, membuat cahaya matahari tampak redup seperti tertutup kain tipis. Udara terasa berat, menekan dada. Sejak kejadian siang tadi, rumah itu kembali sunyi, tapi sunyi yang berbeda. Bukan tenang, melainkan sunyi yang menunggu ledakan. Damar duduk menghadap jendela. Tangannya terlipat di dada, napasnya pelan namun dalam. Sari mondar-mandir di dapur, pura-pura sibuk membersihkan sesuatu yang sebenarnya sudah bersih. Sesekali ia melirik ke arah suaminya, mencoba membaca wajah itu. Wajah yang terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dihadapkan pada perceraian paksa. Mas, panggil Sari akhirnya, suaranya lirih. Kamu marah sama aku? Damar tidak langsung menjawab. Ia menatap hujan yang mulai turun, rintiknya membentuk garis-garis tipis di kaca. Kenapa kamu tanya begitu? Karena kamu diam sejak mereka pergi. Damar tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak hangat. Aku sedang berpikir. Pikir apa? Damar menoleh. Tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu di mata Damar yang membuat jantung Sari berdegup lebih cepat. Campuran antara kelelahan dan tekad. Pikir sampai kapan aku harus bersembunyi, jawabnya pelan. Sari mengernyit. Bersembunyi dari apa? Belum sempat Damar menjawab, suara klakson terdengar dari luar. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Tidak mewah berlebihan, tapi jelas bukan milik tetangga sekitar. Sari mendekat ke jendela, tirai disibakkan sedikit. Mas, ada tamu, ucapnya pelan. Kayaknya bukan orang sini. Damar menarik napas panjang. Suruh masuk. Pintu diketuk. Sari membukanya dengan ragu. Seorang pria paruh baya berdiri di sana, mengenakan kemeja rapi, membawa map hitam. Sikapnya sopan, tapi matanya tajam. Permisi, apakah ini rumah Pak Damar Prasetya? Tanyanya. Sari membeku sejenak. Nama lengkap itu jarang disebut. Iya, saya istrinya. Pria itu tersenyum tipis. Saya Rendra. Saya rekan bisnis suami ibu. Sari menoleh ke arah Damar dengan wajah bingung. Damar memejamkan mata sesaat, lalu membuka lagi. Masuklah. Rendra duduk di kursi tamu. Pandangannya sempat berhenti pada kursi roda, tapi ekspresinya tetap terjaga. Maaf saya datang tanpa janji. Beberapa mitra mulai gelisah. Mereka ingin kepastian. Kepastian apa? Tanya Sari. Nadanya mulai meninggi tanpa ia sadari. Rendra menatap Damar, menunggu izin. Damar mengangguk kecil. Tentang perusahaan-perusahaan yang masih saya pegang. Kalimat itu jatuh begitu saja. Ringan, tapi menghantam keras. Sari menoleh cepat. Perusahaan. Damar menghela napas. Sari, duduklah. Sari duduk perlahan. Jantungnya berdetak kencang. Mas, ini maksudnya apa? Damar menatapnya lama. Aku tidak pernah berhenti bekerja. Aku hanya berhenti terlihat. Rendra membuka mapnya,
mengeluarkan beberapa dokumen. Pak Damar adalah pemegang saham utama di 3 perusahaan tambang dan 2 perusahaan logistik. Semua masih aktif, bahkan berkembang. Sari menutup mulutnya. Dadanya naik turun cepat. Jadi, selama ini... Ya, potong Damar pelan. Kita tidak miskin. Air mata menggenang di mata Sari, tapi bukan air mata bahagia. Kenapa kamu diam saja? Suaranya bergetar. Kenapa kamu biarkan aku jualan gorengan? Biarkan aku dihina. Damar memalingkan wajah. Rahangnya mengeras. Karena aku takut. Takut apa? Sari berdiri. Takut kamu bertahan bukan karena cinta, jawab Damar lirih. Tapi karena harta. Ruangan terasa semakin sempit. Suara hujan di luar makin deras, seolah ikut menekan emosi yang menumpuk. Kamu kira aku seburuk itu? Suara Sari pecah. Kamu kira aku bertahan karena uang? Damar menatapnya kembali, matanya merah. Aku tidak tahu lagi cara menilai dunia sejak aku duduk di kursi ini. Sari mengusap wajahnya, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kamu menyembunyikan ini dari semua orang, bahkan dari aku. Rendra berdiri perlahan. Mungkin saya datang di waktu yang tidak tepat. Damar menggeleng. Tidak, justru ini waktu yang tepat. Ia menatap Sari dalam-dalam. Karena mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang merendahkan kita. Sari terdiam. Dadanya penuh emosi yang bertabrakan. Marah, sedih, lega, bingung. Dan sebelum ia sempat berkata apapun, suara ponsel Damar berbunyi lagi. Kali ini lebih lama, lebih mendesak. Nama yang muncul di layar membuat Damar membeku. Keluarga besar. Ia tahu, setelah rahasia ini terbuka, badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Malam itu rumah kembali ramai, tapi kali ini bukan oleh bisikan atau tekanan terselubung. Lampu ruang tamu menyala terang. Hujan sudah reda, meninggalkan udara dingin dan bau tanah basah yang masuk dari jendela yang sedikit terbuka. Sari duduk di sisi Damar, tangannya saling menggenggam di pangkuan. Wajahnya masih menyisakan bekas tangis, namun matanya kini jauh lebih tajam. Pintu terbuka. Keluarga besar Damar masuk satu persatu. Wajah-wajah yang tadi siang penuh tuntutan, kini berubah kaku. Ada yang tersenyum canggung, ada yang menunduk, ada pula yang pura-pura ramah. Ibu, sapa Damar pelan saat ibunya melangkah masuk paling akhir. Ibunya berhenti di depan kursi roda, menatap putranya lama. Kamu tidak bilang apa-apa, katanya akhirnya. Suaranya terdengar rapuh. Damar mengangguk kecil. Karena aku ingin tahu, siapa yang peduli pada aku, dan siapa yang peduli pada apa yang aku punya. Map hitam kembali diletakkan di atas meja. Dokumen-dokumen perusahaan dibuka. Angka-angka, tanda tangan, stempel resmi. Semua nyata. Tidak bisa dibantah. Kami tidak tahu, ujar seorang paman, terbata-bata. Sari tersenyum tipis. Kalian tidak bertanya. Suasana menegang. Beberapa dari mereka mulai berbicara bersamaan, mencoba menjelaskan, membenarkan diri. Ada yang mengaku hanya ingin yang terbaik. Ada yang berdalih karena takut masa depan Sari hancur. Damar mengangkat tangan. Cukup. Semua diam. Aku tidak menyembunyikan ini untuk menguji kalian, lanjut Damar. Aku menyembunyikan ini untuk melindungi diriku sendiri. Aku tidak mau dihargai karena uang. Ibunya mengusap matanya. Ibu cuma takut kamu menderita. Damar menatapnya dengan tatapan tenang namun tegas. Yang paling menyakitkan bukan tubuhku yang lumpuh, Bu. Tapi cara kalian melihatku seolah aku sudah tidak berguna. Ruangan hening. Tidak ada yang berani menatap langsung. Sari berdiri. Suaranya lembut tapi jelas. Kami bertahan tanpa kalian. Dan kami bisa hidup dengan atau tanpa harta ini. Salah satu bibi maju selangkah. Kami minta maaf. Kami salah menilai. Damar mengangguk. Aku memaafkan. Tapi bukan berarti semuanya kembali seperti dulu. Ia menarik napas panjang. Mulai sekarang, aku mengambil alih kembali semua keputusan bisnis. Tapi hidupku, hidup kami, tidak akan lagi dikendalikan oleh keluarga. Ibunya terisak. Kamu menjauh dari kami. Damar menggeleng. Tidak, aku hanya memberi jarak. Supaya rasa hormat bisa tumbuh. Sari menatap Damar. Ada kebanggaan di sana, bukan karena kekayaan,
Tapi karena keteguhan sikap, tangannya menggenggam tangan suaminya lebih erat. Keluarga itu pergi satu persatu, dengan langkah pelan dan wajah tertunduk. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada rasa puas yang berlebihan. Hanya kelegaan yang sunyi. Setelah rumah kembali sepi, Sari duduk di lantai, bersandar pada kursi roda Damar. "Aku marah sama kamu," katanya pelan. Damar tersenyum kecil. "Aku tahu. Tapi aku lebih bangga," lanjut Sari. Damar menutup mata, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, ia merasa berdiri lagi. Bukan dengan kaki, tapi dengan harga diri. Namun di balik ketenangan itu, sebuah pertanyaan masih menggantung di udara. Apakah Sari benar-benar bisa menerima semua rahasia yang selama ini disimpan Damar? Atau justru kebenaran ini akan menciptakan jarak baru di antara mereka? Pagi datang dengan cahaya lembut. Tidak ada suara hujan, tidak ada ketegangan yang menggantung di udara. Hanya kicau burung dan sinar matahari yang masuk perlahan melalui jendela ruang tengah. Rumah itu terasa berbeda. Lebih lapang, lebih bernapas. Seolah beban yang selama ini menekan dinding-dindingnya, akhirnya dilepaskan. Sari menyeduh teh di dapur. Tangannya bergerak tenang, tidak terburu-buru seperti biasanya. Dari ruang tengah, Damar memperhatikannya sambil memegang tablet di pangkuannya. Wajahnya fokus, tapi tidak lagi muram. Ada ketenangan yang baru tumbuh, meski garis-garis luka di wajah itu belum sepenuhnya hilang. "Kamu masih mau jualan hari ini?" tanya Damar. Sari menoleh, tersenyum kecil. "Iya." "Kita sudah tidak perlu," ucap Damar hati-hati. Sari mendekat, berdiri di depan kursi roda, lalu berlutut. "Aku tahu. Tapi aku suka caranya orang-orang membeli tanpa tahu siapa kita. Di situ aku merasa hidup." Damar mengangguk. Ia tidak membantah lagi. Hari-hari berlalu perlahan. Damar mulai aktif kembali mengatur perusahaan dari rumah. Tidak ada kantor mewah, tidak ada rapat besar. Hanya ruang kecil, layar laptop, dan keputusan yang ia ambil dengan tenang. Ia tidak lagi mengejar pembuktian. Ia bekerja karena ia mampu. Sari tetap berjualan gorengan di pagi hari, meski kini hanya sebentar. Ia memilih berhenti sebelum lelah. Tetangga mulai melihatnya berbeda. Tidak lagi dengan iba, tapi dengan hormat. Namun Sari tidak pernah menjelaskan apapun. Suatu sore, Sari duduk di samping Damar di teras. Angin bertiup pelan. Matahari hampir tenggelam. Warna langit oranye keemasan. "Kamu menyesal?" tanya Damar tiba-tiba. "Menyesal apa?" "Bertahan sama aku." Sari tersenyum, menatap lurus ke depan. "Aku menyesal kalau dulu sempat ragu, tapi tidak pernah menyesal bertahan." Damar menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku janji, mulai sekarang, tidak ada lagi rahasia." Sari menoleh. "Janji? Janji?" Mereka tertawa kecil. Bukan tawa bahagia berlebihan, melainkan tawa orang-orang yang sudah terlalu lama bertahan dan akhirnya menemukan pijakan. Malamnya, Sari membantu Damar memindahkan kursi roda ke dekat jendela kamar. Mereka duduk berdampingan, memandang langit malam yang cerah. "Hidup kita tidak sempurna," kata Sari pelan. Damar mengangguk. "Tapi cukup." Lampu dimatikan. Rumah kembali sunyi, tapi kali ini sunyi yang menenangkan. Namun di saat ketenangan itu menyelimuti mereka, sebuah surat elektronik masuk ke ponsel Damar. Tawaran besar. Proyek baru. Kesempatan yang bisa mengubah segalanya. Damar menatap layar, lalu menoleh ke arah Sari yang sudah terlelap. Ia tersenyum tipis. Pilihan baru telah datang. Dan kisah mereka tidak berakhir di sini. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung cerita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga cerita tadi bisa memberi pelajaran, menguatkan hati, dan membuka mata kita bahwa ketulusan dan kesetiaan tidak pernah sia-sia. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh perasaanmu, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang terdekatmu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.